Yang mama mau tuh kita jangan terlihat kita seperti kasihan sama mama. Kita harus bikin mama bahagia. Ya mendingan kita minggir ya. Kita minggir. Nggak, gue bisa, lo tenang aja. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Gimana, Sa? Masih ada yang kurang? Ada yang mau kamu tambahin? Ini udah lebih dari cukup, Bi. Makasih ya. Kamu udah siapin ini semua buat mama saya. Saya akan mencoba melakukan apapun untuk membantu kamu, Sa. Ya, salah satunya mewujudkan wishlist mama kamu. Oh, sebentar saya cek Papa sama Mbak Andin dulu ya. Andin? Mbak, udah jalan belum? Belum, masa belum pulang? Dia masih meeting. Hah? Tungguin Al meeting? Ya lama dong. Bisa nggak jadi datang nih Mbak Andin. Udah siap semua lagi. Pih, saya jemput Mbak Andin ya. Soalnya ada yang mau saya bicarakan sama dia empat mata sebelum dia ketemu sama mama saya. Kamu mau naik apa? Naik taksi online? Udah apa waktunya cukup? Cukup kok. Ini deh, mendingan kamu pakai mobil saya aja gimana? Nggak usah. Saya pesan taksi aja, ya. Udah nanti malah tambah lama. Belum nunggunya. Ya juga sih, waktunya nggak banyak. Ya udah. Maaf ya kalau ngerepotin. Saya pinjam mobil kamu dulu ya. Ya, kita ambil kunci dulu. Kenapa sih manyun aja mukanya? Ini masa lama banget nggak pulang-pulang kan aku nungguin dari tadi. Ya sabar aja dulu, siapa tau meetingnya belum kelar. Iya sih, kalau udah kelar dia juga pasti langsung pulang kan. Nah, nggak mau duduk dulu, capek loh. Itu pakai apa tingginya? Bentar lagi dia pulang. Terus ngapain ini? Bolak-balik kayak setrikaan. Itu nggak tenang. Ya biarpun nggak tenang, tetap aja kalau belum waktunya pulang ya belum pulang. Sabar aja dulu. Udah pijitin. Udah pijitin. Waduh, kakinya, tangannya. Jadi memang kami sudah menyiapkan strategi. Karena kan waktu pas launching kemarin penjualan kita sangat baik. Jadi justru di situ titiknya di mana kita tidak boleh membiarkan omset kita menurun. Justru harus kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Ya, bagus. Karena memang biasanya kalau sudah turun, itu susah untuk naik kembali. Ya, makanya strategi itu sudah kami siapkan semuanya, Pak. Jadi kita harus persiapkan gebrakan berikutnya. Ya, itu harus, Pak. Ya, karena kan semuanya juga harus berstrategi. Coba, Ren, jelaskan. Jadi dari hasil penjualan kita, Udah sabar bentar lagi juga sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Iya, buat jemput lo, Mbak. Dan ada sesuatu yang mau gue omongin sama lo tentang mama.
Mas, aku duluan ke Flower Resto ya, karena Elsa jemput dan ini sudah on the way. Sekarang Mbak mau tanya deh sama kamu. Kamu kenapa bisa pakai mobil Abimana? Sebenarnya hubungan kalian tuh udah sejauh apa sih? Aduh Mbak, udah please jangan bahas itu dulu ya. Ya terus kamu mau ngomong apa? Iya, ya tujuan gue jemput lo itu karena gue pengen ngomong sesuatu dan ini penting. Oke? Gue pengen berubah, Mbak. Gue pengen jadi anak yang berbakti. Serius kamu? Ya gue tau lo sekarang pasti nggak percaya dan ragu kan? Tapi beneran Mbak, gue pengen berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Jujur Mbak sih mendengarnya. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan kamu dan kamu mau menjadi lebih baik, Mbak senang sekali dengar Elsa. Tapi gue nggak bisa jadi pendonor buat Mama, Mbak. Ya bukannya Mama sama Papa juga nggak mau kamu menjadi pendonor hati untuk Mama. Ya mungkin itu doa dari Mama Papa juga kali ya. Makanya gue nggak bisa jadi pendonor. Hasil tes psikologi gue juga gue nggak lolos. Jadi gue nggak bisa nolongin apa-apa buat Mama. Gini loh, Mbak juga nggak bisa jadi pendonor. Tapi yang bisa Mbak lakuin adalah Mbak berbakti. Mbak jagain Mama, Mbak coba untuk rawat Mama, Mbak lindungi Mama. Mbak ngelakuin yang terbaik untuk Mama di saat Mama masih ada. Mungkin kamu bisa melakukan itu, Sa. Tapi gue takut Mbak kalau Mama. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Tidak boleh patah semangat kayak gitu. Tugas kita sekarang, walaupun kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, kita bisa melakukan lewat dari doa dan berusaha. Kita berdoa semoga Mama bisa dapat mukjizat. Kita berusaha semoga Mama bisa dapat pendonor hati yang terbaik. Tapi masalahnya gue ngeliat buku di kamar Mama. Harusnya gue nggak baca, tapi gue baca Mbak. Gue ngeliat isinya ada wishlist yang Mama tulis. Mama tuh udah bener-bener putus asa Mbak. Seolah-olah hidup Mama itu nggak lama lagi. Udah. Dan gue nggak bisa ngelakuin apa-apa buat Mama. Jangan, mendingan gini aja. Kamu jangan menangis sambil nyetir ya, apalagi di luar hujan. Udah, mendingan kita minggir aja dulu. Kita ngobrol ini semuanya baik-baik ya. Kasian Mbak sama Mama. Gue nggak bisa nolongin apa-apa. Gue gagal Mbak. Gue nggak bisa ngelakuin apa-apa buat Mama. Ya apa kabar Mbak? Mbak juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi kita nggak boleh kayak gini. Yang Mama mau tuh kita jangan terlihat kita seperti kasihan sama Mama. Kita harus bikin Mama bahagia. Ya mendingan kita minggir ya. Kita minggir. Nggak, gue bisa, lo tenang aja. Gue bisa, lo tenang aja. Gue mau kita berdamai, Mbak. Karena itu salah satu dari wishlist Mama. Ya Allah, Ma. Ternyata keinginan Mama sungguh-sungguh dan telah mengetuk dan menyentuh hati kamu, Sa. Alhamdulillah. Gue gak mau bikin Mama sedih, Ma. Kalaupun gue ternyata gak bisa mendonorkan hati gue buat Mama, seenggaknya gue bisa wujudin dari beberapa wishlist Mama. Gue mau wujudin semuanya. Termasuk kita berdamai. Semoga masih ada pintu maaf ya dari lo Mbak buat gue.
tapi itu keinginan Mbak juga. Mbak ingin sekali kalau kita akan baik-baik aja. Karena apa? Mama cuma punya kita. Dan Mbak juga cuma punya kamu. Walaupun kita bukan satu ibu, tapi kita masih punya darah yang sama yang mengalir dalam tubuh kita. Kamu satu-satunya adik Mbak, dan Mbak satu-satunya kakak kamu. Gini ya, San. Sebelum kamu nggak mau minta maaf, dari awal Mbak sudah memaafkan kamu. Pintu maaf itu selalu terbuka dari hati Mbak. Dan Mbak yakin kamu pasti akan berubah. Mbak yakin itu. Dan sekarang kamu sudah punya niatan itu dan kamu punya tekad untuk melakukan itu, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Mbak senang dan Mbak terima itu semua. Nah sekarang tugas kita harus sama-sama. Kita harus jaga mama sama papa supaya selalu kita berdoa, kita kasih waktu yang terbaik buat mereka. Karena mereka sudah ngasih segalanya buat kita. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf atas semua yang udah gue lakuin sama lo. Gue tahu gue jahat banget Mbak sama lo. Jadi tolong lupain semuanya ya. Gue minta maaf ya. Mbak kan sudah bilang, Mbak akan maafin. Dan tidak ada kata terlambat untuk itu semua, untuk memulai lembaran baru, Sa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan? Makasih ya, Mbak.